Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi anak-anak semua ya. Hari ini di mata pelajaran PPKN kita akan belajar tentang sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Tapi sebelum kita melanjutkan ke materi, tentunya kalian bertanya-tanya kan, kenapa kalian perlu belajar tentang ini ya. Yang pasti alasannya adalah kita sebagai warga negara Indonesia perlu untuk mengetahui ya tentang apa? Tentang sistem pembagian kekuasaan yang berlaku di Indonesia ya. Adapun karakter yang dikembangkan dalam materi ini adalah yang pertama religius, kedua kreatif, ketiga disiplin, dan yang keempat adalah toleransi. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke materi, tolong untuk disimak terlebih dahulu ya gambar berikut ini. Kira-kira siapakah yang ada di gambar tersebut? Ya, tolong diperhatikan. Mungkin ada beberapa tokoh yang sudah tidak asing lagi di pandangan kalian, ya, karena sebagian di antara mereka adalah pemimpin negara, ya. Ada Pak Presiden Jokowi, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan beserta para menteri lainnya, ya. Ini adalah tokoh-tokoh yang memimpin negara, ya, sebagai apa? Sebagai bentuk implementasi dari sistem kekuasaan yang ada di Indonesia. Oke, anak-anak, kita akan belajar tentang sifat hakikat negara dan kedaulatan negara. Yang pertama tentang sifat hakikat negara terlebih dahulu ya. Menurut Profesor Miriam Budiarjo ya mengatakan bahwa negara itu memiliki sifat yang khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimiliki negara. Manifestasi itu adalah bentuk perwujudan ya dari kedaulatan yang dimiliki oleh negara. Oleh karena itu, ya, negara memiliki tiga sifat. Yang pertama adalah memaksa, yang kedua adalah monopoli, dan yang ketiga adalah mencakup semua. Ya, yang pertama memaksa. Kenapa dikatakan memaksa? Ya, karena segala bentuk aturan, ya, ataupun perlakuan yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat itu ada sistem hukum yang berlaku dan juga ada aparat penegak hukum yang berlaku. Ya, misalkan polisi, ya, TNI, ya, pengadilan. Maka kalau misalkan ada orang yang berbuat tindak pidana, ya, mereka akan dihukum. Oleh karena itu negara memiliki sifat memaksa. Yang kedua adalah sifatnya monopoli, ya. Kenapa dikatakan monopoli? Karena ini digunakan untuk kepentingan bersama, untuk keseluruhan masyarakat, ya. Kalau misalkan ada hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila, ya, misalkan organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila, maka berhak negara itu untuk membubarkan, ya. Oleh karena itu negara memiliki sifat monopoli karena untuk kepentingan bersama, ya. Yang ketiga adalah mencakup semua. Karena Indonesia adalah negara hukum, ya otomatis apa? Semua orang yang ada di masyarakat Indonesia, yang tinggal di Indonesia harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku. Dan ini berlaku bagi semua orang yang ada di Indonesia tanpa pandang bulu, ya. Oleh karena itu negara memiliki sifat mencakup semua. Paham ya? Oke, selanjutnya ada pengertian kedaulatan. Menurut Jang Bodang, ya, mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Untuk apa? Untuk menentukan hukum dalam suatu negara tersebut, ya. Kedaulatan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kedaulatan ke dalam, ya, dan yang kedua adalah kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam yaitu adalah kekuasaan tertinggi ya dalam negara untuk apa? Untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan nasional atau dalam negeri saja. Ya. Sedangkan kalau misalkan kedaulatan keluar ya adalah kekuasaan tertinggi ya dalam negara untuk apa? Untuk melaksanakan fungsi negara ya dalam urusan internasional atau luar negeri. Ya, bedanya kalau misalkan kedaulatan ke dalam adalah hanya mengurusi lingkup dalam negerinya saja, ya. Tapi kalau misalkan kedaulatan keluar itu mengurusi urusan luar negeri. Paham ya? Oke. Selanjutnya, anak-anak, kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak mungkin sudah pernah belajar di SMP ya tentang negara ya. Karena syarat berdirinya negara itu ada dua, ya. Yang pertama secara konstitutif, ya, dan yang kedua secara deklaratif. Kalau secara konstitutif berarti unsur berdirinya suatu negara itu yang pertama harus ada wilayah terlebih dahulu.
Yang kedua harus ada rakyat, ya. Dan yang ketiga harus ada pemerintah yang berdaulat. Dan yang terakhir secara unsur deklaratif itu harus ada pengakuan dari negara lain, ya. Maka pengakuan kedaulatan itu ada dua, secara de facto ya dan secara de jure. Secara de facto ya pengakuan berdasarkan kenyataan tentang fakta ya berdirinya suatu negara. Tadi ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah yang berdaulat. Sedangkan kalau secara de jure berarti apa? Pengakuan secara resmi ya berdasarkan hukum dari negara lain atas pengakuan tentang bangsa itu sudah merdeka atau berdaulat. Oke, selanjutnya anak-anak ya tentang macam-macam kekuasaan negara ya. Yang pertama adalah kekuasaan. Ya. Kekuasaan itu apa ya? Kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang ya untuk bisa apa? Untuk bisa mempengaruhi orang lain ya supaya orang lain itu dapat melakukan tindakan yang dikehendaki oleh kita. Ya, ini contohnya misalnya. Ini di lingkungan masyarakat, Poskamling, ya, Siskamling. Berarti apa bentuk kekuasaannya? Ya, bentuk kekuasaannya berarti seorang RT, ya kepala RT atau RW, dia mempunyai kekuasaan untuk memimpin masyarakat supaya bisa melakukan Siskamling. Oke, selanjutnya ya, ini ada bentuk-bentuk kekuasaan ya. Yang pertama menurut John Locke ya. John Locke ini adalah seorang filsuf asal Inggris ya. Beliau menyampaikan bahwa kekuasaan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada legislatif ya, eksekutif dan federatif. Secara legislatif yaitu apa? Kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Ya. Yang kedua kekuasaan eksekutif yaitu melaksanakan undang-undang ya. Dan yang ketiga secara federatif itu adalah kekuasaan untuk apa? Untuk melakukan hubungan luar negeri. Lain hanya dengan John Locke ya, Montesquieu ya, filsuf asal Prancis ya, beliau menyampaikan bahwa bentuk kekuasaan itu juga terbagi menjadi tiga ya. Yang terkenal dengan teorinya tentang trias politica ya, sistem pembagian kekuasaan, dan ini juga berlaku di Indonesia. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk apa? Untuk membentuk dan membuat undang-undang. Ya. Yang kedua kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk apa? Untuk melaksanakan undang-undang. Ya. Yang ketiga kekuasaan yudikatif, untuk mempertahankan undang-undang. Ya. Kekuasaan legislatif pembuat undang-undang itu kalau di Indonesia dijalankan oleh siapa? Oleh MPR. Ya. Yang terdiri dari siapa? Dari DPR dan DPD. Ya. Kedua kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang. Di Indonesia dilaksanakan oleh siapa? Ya, dilaksanakan oleh presiden, wakil presiden dan dibantu oleh para menteri. Ya. Kekuasaan yudikatif ya untuk mempertahankan undang-undang itu dijalankan oleh siapa? Ya, oleh badan kehakiman. Ya, ada Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Ya, nanti untuk rinciannya akan dipelajari secara lebih lanjut di bab selanjutnya, di materi selanjutnya. Oke anak-anak, ya selanjutnya adalah ini perhatikan gambar berikut ini ya. Ini merupakan sistem pembagian kekuasaan di Indonesia ya. Dengan istilah lain kita itu menganut nama lainnya ya, distribution of power. Ya, ini adalah pembagian kekuasaan di Indonesia. Ini dalam ya Gedung Nusantara ya, MPR ya, MPR DPR. Anak-anak, sekarang tentang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia ya. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama secara horizontal dan yang kedua secara vertikal. Yang pertama secara horizontal yaitu menurut fungsi tentang lembaga tertentu ya. Kekuasaannya apa saja? Yang pertama ada konstitutif ya, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
dan ini dijalankan oleh MPR, ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya. Kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk apa? Untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh presiden, wakil presiden, dan para menteri, ya. Yang ketiga ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Ini dijalankan oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, ya. Yang ketiga ada kekuasaan yudikatif, yaitu penyelenggara apa? Penyelenggara peradilan yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, ya. Yang keempat yaitu adalah kekuasaan eksaminatif, yaitu apa? Penyelenggara pemeriksa keuangan negara, ya. Lembaganya adalah BPK atau apa? Badan Pemeriksa Keuangan, ya. Dan yang terakhir itu kekuasaan moneter, ya, ini adalah kekuasaan untuk apa? Untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, ya. Sebagai bank sentral, ya, tentunya ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau BI, ya. Oke, anak-anak, selanjutnya adalah pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan yang berdasarkan tingkatannya, ya, antara pemerintah pusat dan daerah, ya. Menurut pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya, menyatakan bahwa NKRI itu, ya, itu dibagi atas daerah-daerah provinsi, ya, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi lagi dan tiap daerah provinsi itu dibagi lagi menjadi daerah, kabupaten, dan kota, ya. Yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerahnya sendiri yang diatur dengan undang-undang, ya. Ini merupakan bentuk konsekuensi, ya, kita sebagai negara demokrasi tentunya, ya. Ini merupakan penerapan dari asas desentralisasi di Indonesia, ya. Pembagian kekuasaan yang melakukan pelimpahan, ya, dari pemerintah pusat ke daerah karena daerah yang paling mengetahui tentang potensi yang ada di daerahnya, ya. Oke, anak-anak, itu dia, ya, pembelajaran untuk pertemuan pertama tentang pembagian kekuasaan di Indonesia, ya. Semoga materi yang Bapak sampaikan bisa dipahami, ya, dan bisa untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.